pengen tahu nih apa tips and trik masuk prodi apoteker UNAN? Emang kelihatan susah ya Kak? Iya, karena dari cerita Yumna sampai 3 kali mencoba berarti memang persaingannya ketat. Perkenalkan, nama saya Yumna Tifa. Saya sekarang sedang melanjutkan studi profesi apoteker di Universitas Andalas. Oke, selanjutnya, gimana perjuangan kuliah Yumna dari S1 hingga menjadi mahasiswa apoteker sekarang ini? Kebetulan Yumna masuk S1 farmasi itu dari awal udah nggak mulus ya Kak. Terus kalau kita ngomongin farmasi di Indonesia emang kurang kalau ditanya SD, cita-citanya apa? Jadi dokter, polisi, tentara, bidan. Tapi nggak ada yang bilang, oh mau jadi apoteker. Pas ditanya, apoteker itu apa? Nggak tahu gitu. Jadi banyak informasi masyarakat kita yang kurang apa sih farmasi itu. Padahal untuk pekerjaan kita lumayan banyak bisa mengisi lowongan. Awalnya Yumna nggak tahu sama sekali farmasi itu apa, cita-cita dokter. Tapi karena memang nggak bisa keluar dari Sumatera Barat, jadi cuma Sumatera Barat dan Jambi awalnya. Jadi tahun 2013 tamat SMA, Yumna nggak lulus. Tapi belum sama sekali tahu apa itu farmasi, tetap pengen jadi dokter, tapi nggak lulus. Akhirnya sempat kuliah di Unja, kimia murni, Kak. Kimia, kebetulan waktu itu juga suka kimia. Jadi Yumna sempat masuk, abis itu di semester 1, setelah selesai, pas lanjut semester 2, berpikiran kan, mau fokus bimbel atau mau fokus lanjut kuliah untuk di kimia aja. Akhirnya Yumna berhenti di semester 2 untuk fokus bimbel, lanjut lagi tahun 2014, coba lagi. Habis itu pilihan tetap sama karena emang orang tua belum mampu jauh menyekolahkan kedokteran gitu dari luar Sumatera Barat atau di Jambi. Yumna coba lagi di Unja sama Unan, tetap nggak lulus di kedokteran. Tapi akhirnya dikasih pilihan, mau nggak farmasi di STIVI swasta di Padang. Waktu itu papa cuma ngasih tahu, oh ya farmasi itu tentang obat. Nanti kalau di apotek bisa tentang obat-obatan, bisa jual obat. Terus ini. Nggak ada dikasih tahu gimana sih farmasi klinis itu berhadapan langsung dengan pasien, itu nggak ada informasi kayak gitu. Jadi beruntunglah teman-teman yang melihat ini, jadi tahu farmasi itu lebih luas gitu kan Kak. Jadi dengan semangat motivasi diri untuk kuliah di farmasi. Akhirnya lulus di S1 STIVI Padang, Perintis. Nah, STIVI Perintis itu kalau teman-teman lihat sekarang udah jadi Upertis, Universitas Perintis Indonesia. Jadi di Upertis bisa S1-nya farmasi, ada apoteker, kemudian ada Stikes, itu dulu gabungan Stikes sama STIVI. Jadi Upertis gitu Kak. Nah, untuk lanjut lagi di apoteker itu, waduh, emang semua penuh perjuangan. Habis tamat 2018, Yumna coba untuk apotekernya di negeri. Karena biaya di negeri pasti lebih murah ya Kak dibandingkan dengan swasta. Akhirnya coba, tapi sayangnya udah mencoba, mungkin belum rezeki. 3 kali percobaan baru bisa masuk, alhamdulillah, di apoteker UNAN gitu. Jadi yang ketiga, tahun depannya, berarti Yumna masuknya 2019. Jadi 2019 Yumna coba 2 kali, tapi gagal 2 semester. Jadi balik lagi di tahun 2020, awal kemarin, masuk sampai sekarang. Jadi mudah-mudahan jadwal kompetensinya itu di Januari. Januari 2021 berarti ya? Iya, kalau normalnya. Tapi kita nggak tahu karena COVID sekarang ya Kak, diundur ataukah dipercepat. Tapi ya tadi sama apotekernya minimal itu kurang lebih 1 tahun. Berarti untuk pendidikannya. Profesi ya? Ya, kita profesi apoteker pendidikannya kalau di UNAN cuman 1 bulan pembekalan dengan teori Kak, habis itu kita fokus ke praktek. Oke, jadi 11 bulan praktek gitu ya, Nah? Tapi nggak sampai 11 bulan juga Kak. Seharusnya jadwal Yumna selesai ini November. Mulai kuliah Februari sampai November. Jadi emang kurang lebih setahun lah untuk nunggu sampai persiapan ujian kompetensi. Jadi pengen tahu nih apa tips and trik masuk profesi apoteker UNAN? Masuk prodi apoteker UNAN. Emang kelihatan susah ya Kak? Iya, karena dari cerita Yumna sampai 3 kali mencoba berarti memang persaingannya ketat. Iya benar Kak. Jadi nanti di UNAN diambil dari S1-nya UNAN dan S1 luar UNAN.
Jadi sayangan Yumna ya teman-teman dari seluruh Indonesia yang pengen masuk di UNAN juga. Kalau khusus untuk S1 luar UNAN emang lebih ketat juga Kak. Kayak ujian ya pra-pra kompetensi tapi masih berbasis dari S1, dan ini yang kadang teman-teman banyak gugur, asik eliminasi, itu di interview. Bukan cuma ujian CV, tapi juga ada ujian interviewnya. Jadi yang diterima pun paling banyak itu 40-an. Seangkatan, satu gelombang itu. Itu S1 luar UNAN ya. Oh. Waktu penerimaan di UNAN kita nggak dikasih tahu Kak, ini dari luar UNAN Kak ataupun dari UNAN. Jadi waktu nanti udah masuk ngumpul sama teman-teman angkatan baru ketahuan. Habis itu teman dari S1 luar UNAN gitu. Tapi kalau udah di sana nanti semuanya sama kok. Apoteker UNAN gitu. Iya, nggak diskriminasi lah Kak. Takutnya teman-teman nanti berpikiran kan, oh kalau dari S1 luar UNAN nanti didiskriminasi. Oh enggak, semua sama. Jadi semua sama. Jadi nggak masalah sih Kak, mau dari luar UNAN kah ataupun dari UNAN sendiri. Tahap-tahap seleksinya apa aja, Nah? Berkas, administrasi. Kalau dari luar UNAN itu harus ada surat pernyataan bukan dari D3. Itu yang penting. Dari farmasinya. Jadi harus dari S1. Yeah. Luar UNAN itu minimal IP-nya 3,25. Okay. Kalau dari UNAN cuman syaratnya administrasi kan Kak, administrasi dan langsung ujian CBT. CBT itu yang pakai komputer. Jadi nanti ada soal, terus jawab. Habis itu kalau untuk S1 UNAN udah selesai. Tapi kalau dari S1 luar UNAN itu ada beberapa tahap. Selanjutnya wawancara. Nanti wawancara mirip-mirip kompre, ada dosen penguji. Masing-masing penguji itu memberikan materi, biasanya ada 3, biologi farmasi, kimia farmasi, sama farmaseutika. Nah, nanti masing-masing penguji akan memberikan pertanyaan kepada peserta sesuai dengan materi yang akan diuji. Itu sih Kak yang lebih beratnya dari S1 luar UNAN, lebih banyak tahapnya. Nah, kebanyakan teman-teman juga sering gagal di tahap wawancara. Mungkin karena berhadapan langsung untuk memberi jawaban, ada yang gugup, kemudian ada blank, ya sama Kak Yuna dulu awalnya gugup juga, terus kadang sifat dosen juga berbeda-beda, ada yang mau ngasih kesempatan lebih banyak, ada yang enggak. Jadi kalau dosen udah ada 3 pertanyaan, kalau 3 pertanyaannya nggak bisa dijawab, ya udah zonk gitu, gagal. Tapi kalau ada juga dosen yang bisa memberikan kesempatan lebih banyak, satu soal yang nggak bisa dijawab, pindah lagi ke soal yang lain gitu. Beruntung-beruntung juga sih Kak, namanya rezeki. Kalau Yumna yang pertama masuk itu dapat dosen, ya. Karena grogi tadi ya, Nah? Iya Kak, grogi. Terus ya ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa kita jawab karena udah blank. Ya itu. Emang lebih banyak belajar lagi, kemudian latihan sama teman. Dia yang ngasih pertanyaan, kita yang jawab. Lebih banyak coba sama teman. Terus latihan soal udah pasti Kak untuk CBT. Karena nilai yang tertinggi untuk masuk atau sesuai dengan KKM itu kemungkinan lulus. Berarti dari 2 tes yang Yumna jalani sebelumnya, sebelum lulus di apotekan, kemungkinan Yumna salahnya di mana? Maksudnya kekurangannya di mana? Kenapa bisa belum lulus waktu itu? Waktu itu dari teman-teman yang lain emang bilang kalau wawancaranya ya dosen pengujinya ada 3. Tapi setelah dihadapi awalnya gugup, kemudian ngeblank, habis itu emang apa yang ditanyain nggak tahu lagi gitu. Padahal sebenarnya di tes waktu nggak wawancara tahu gitu kan ya? Iya, ya standar lah ya kan Kak, gugup, terus blank, dah. Ngeri juga ya. Iya. Emang lebih ketat Kak, makanya teman-teman yang masuk di UNAN, dari S1 luar UNAN itu, harus kerja keras untuk persiapan masuk UNAN. Jadi presentasi terbesar untuk nilainya yang mana Nah? Ini masih misteri sih Kak. UNAN nggak ngasih tahu berapa banyak presentasinya diambil. Apakah 50% dari CBT atau 50% dari wawancara. Kita nggak tahu.
Tapi yang waktu tahap wawancara itu krusial, soalnya bikin grogi gitu ya, Nah. Iya. Jadi di sana Yumna jalan-jalan gitu, jalan-jalan ke Mesir ya, Nah. Kenapa bisa Nah lagi kuliah gitu jalan-jalan, exchange? Nah, ini juga informasi yang benar untuk teman-teman di farmasi. Kita ternyata bisa untuk ikut program